ขอโดดน้ำทีได้ปะ อย่าโดนก้อย Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pecinta film di Indonesia maupun di seluruh dunia. Bagaimana kabar kalian semuanya? Pada kesempatan yang sempitan ini, saya mau membahas film terbaik yang pernah saya tonton seumur hidup saya, yang berjudul The Fall. Film asal Thailand yang dirilis pada tahun 2018 ini menceritakan dua orang yang bernama Dai dan Koi yang terperangkap dalam sebuah kolam renang yang dalamnya 6 meter tanpa air dan tanpa makanan. Kalau saya sih sudah pingsan duluan guys. Seperti biasanya, sebelum kita lanjut ke alur ceritanya, alangkah baiknya teman-teman semuanya untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Gratis nggak bayar guys. Kalau sudah, langsung saja ke alur ceritanya. Check it through. Di awal scene diperlihatkan sebuah pembuatan iklan di area kolam renang yang sudah lama nggak terpakai dan jauh dari pemukiman warga. Nah, si ganteng Dai ini adalah kru film. Dai diminta untuk membetulkan lampu yang ada di dalam kolam renang oleh sutradaranya. Tak lama kemudian pacar Dai datang, dia bernama Koi. Dia ditemani oleh seekor anjing yang bernama Lucky karena ikut syuting juga guys. Di suatu tempat, Dai menyuntikkan sebuah jarum di tubuhnya dan belum tahu ini obat apa yang disuntikkan Dai. Tak lama kemudian Koi datang dan memeluk Dai dari belakang. Ternyata dia membawa kado ulang tahun buat Dai. Koi memberikan kado berbentuk telur yang di dalamnya ada boneka bayi. Di situ Dai kelihatan kurang suka pemberian kado dari Koi. Koi pun menyadari kalau Dai kurang suka pemberiannya dan mengatakan, aku nggak lagi hamil, aku hanya bercanda. Oke, scene berpindah dengan Dai yang lagi asik berenang di kolam renang bekas syuting kemarin. Dai mengajak Lucky bermain bola. Lucky mengejar bola yang dilempar Dai dan di situ ada koran yang memberitakan karena krisis banjir, buaya melarikan diri. Teman Dai melihat Lucky di ruangan mesin. Teman Dai ini ceritanya mau membuang air di dalam kolam renang, lalu membawa Lucky menuju kolam Dai berenang untuk menemui Dai. Teman Dai meminta agar Dai cepat naik dari kolam renang tersebut. Teman Dai bilang kalau aku sudah membuang air di dalam kolam renang itu. Lalu temannya merantai Lucky biar tidak pergi jauh lagi. Lalu temannya menyimpan suntikan di meja dekat kolam. Ternyata suntikan itu insulin, bukan obat macam-macam ya lur. Dia bercerita kalau dia mau berlibur selama 3 bulan. Di sini Dai meminta ke temannya untuk dibelikan pizza. Teman Dai malah meledek Dai sambil melempar lakban ke arah Dai. Lalu temannya pamit untuk pergi. Karena keasikan, Dai tertidur di kolam renang sampai sore hari. Dia terbangun karena Lucky menggonggong. Dan Dai langsung kaget melihat air kolam yang tinggal setengah. Di sini Dai mulai panik. Dai berusaha untuk naik ke atas, tapi susah untuk Dai naik ke atas karena airnya sudah surut. Dai berusaha mengambil HP-nya. Kebetulan ada tali properti syuting kemarin. Di sini Dai terus berusaha untuk mengambil HP-nya. Cuman usaha Dai tidak berhasil alias gagal total. Di saat itu kebetulan Koi menelpon Dai sehingga membuat HP bergetar dan bergeser ke arah kolam. Di sini Dai sudah siap-siap menangkap HP-nya. Dan di sisi lain, Dai diperlihatkan Lucky yang mau terjatuh ke dalam kolam. Di sini Dai bingung antara HP-nya dan Lucky. Tapi kalau Dai tidak menyelamatkan Lucky duluan, Lucky akan mati karena lehernya terjerat rantainya sendiri. Akhirnya Dai memilih untuk menyelamatkan Lucky. Setelah Lucky selamat, Dai langsung melihat HP-nya.
Dia pikir HP-nya sudah terjatuh. Setelah melihat lagi, HP-nya masih bertahan di kabel charger. Dia pun langsung cepat-cepat menghampiri HP-nya. Tapi nasib berkata lain, guys. HP-nya terjatuh ke air dan tidak bisa menyala lagi. Nasib Dai pun belum beruntung. Di sini Dai punya ide, langsung menutup lubang air. Ketika Dai menutup lubang air dengan kain rantai, celananya nyangkut, padahal di saat itu ada bapak-bapak pengantar pizza datang. Karena bapak pizza tidak melihat ada orang, bapak pizza menaruh pizzanya ditaruh di dekat kolam. Nasib Dai pun belum beruntung lagi, guys. Karena setelah Dai mau naik ke atas, bapak pizzanya sudah pergi duluan. Karena kecapean, Dai pun tertidur lagi di atas matras renang. Waktu pun sudah menjelang sore. Koi pun datang langsung naik ke atas untuk melompat untuk berenang bersama Dai. Dai pun terbangun karena laki menggonggong lagi. Dai pun melihat Koi yang mau melompat. Dai pun berteriak melarang Koi melompat. Karena Koi kaget, kepala Koi pun terbentur ujung lompatan. Dai pun langsung menyelamatkan Koi dan mengangkatnya ke atas matras. Dai pun membuka saluran air yang tadinya ditutup oleh kain biar airnya cepat surut. Dan akhirnya air mulai surut. Dai pun melihat laki yang selalu menggonggong. Ternyata, di sini laki mau mengasih tahu kalau ada buaya. Setelah Dai sudah melihat buaya itu, sontak Dai langsung kaget dan menyuruh laki untuk diam. Tapi nasib berkata lain. Buaya itu terpleset dan jatuh ke dalam kolam renang. Malam itu Dai gak tidur karena berjaga-jaga dari serangan buaya. Keesokan harinya, pas air sudah surut, Dai menemukan tespek dari kantong celana Koi. Ternyata, Koi itu datang untuk memberitahu Dai kalau dirinya hamil. Saat Dai melihat luka di kepala Koi, dia ingat ada perekat untuk menutup kepala Koi. Dan Dai mencari perekat itu dan akhirnya Dai melihat perekat atau lakban itu di mulut buaya. Di sini Dai bingung caranya untuk mengambil perekat itu. Dan demi Koi, Dai memberikan nyawanya untuk mengambil perekat itu di dalam mulut buaya. Dan akhirnya nasib Dai baik. Dai berhasil mengambil perekat itu. Setelah berhasil mengambil perekatnya, Dai bergegas untuk menutup luka di kepala Koi dengan perekat tersebut. Dai mencoba mencari jalan keluar lagi dengan cara membuka saluran air. Setelah Dai berhasil membuka saluran air, si buaya ini lebih duluan masuk ke dalam saluran air itu. Dan akhirnya Dai memberanikan diri untuk masuk ke dalam saluran air itu. Tapi nasib berkata lain. Dai menemukan jalan keluar, tapi pintunya tergembok. Dan pada saat itu, Dai melihat buaya yang mau menghampiri Koi. Untung saja Dai langsung cepat menghampiri dan menolong Koi. Dai mengingat percakapan bersama temannya. Kalau Koi hamil, dia akan menyuruhnya untuk aborsi. Tapi sekarang Dai sangat takut kehilangan Koi dan calon anaknya. Dai dan Koi ini sangat kelaparan banget, guys. Dan Dai melihat laki di atas sedang makan pizza. Dai menyuruh laki menjatuhkan pizzanya. Untung saja laki yang terlatih ini menjatuhkan pizzanya ke bawah dan akhirnya mereka berdua bisa makan juga, guys. Hari ketiga di dalam kolam renang. Dai terlihat sangat lemah sekali dan tak berdaya. Dan akhirnya Dai pingsan, guys. Saat malam hari, Dai dan Koi melihat telur buaya. Ternyata Dai baru tahu kalau buaya yang bersamanya itu adalah buaya betina. Hari keempat pun telah tiba, guys. Dai punya rencana untuk memancing buaya itu masuk ke dalam lubang pembuangan air agar Dai bisa mengambil telur buaya itu untuk dimakan.
Dan akhirnya Dai berhasil menjebak buaya itu dan menutup lubang pembuangan air dengan kursi. Akhirnya dengan rencana Dai mereka bisa makan telur buaya itu. Dai dan Koi pun berusaha lagi untuk naik ke atas, tapi usahanya pun gagal guys. Akhirnya mereka membahas soal kehamilan Koi. Di sini Koi marah sama Dai karena kalau Koi hamil disuruh untuk aborsi. Karena Dai merasa bersalah, Dai meminta maaf sama Koi dan mereka berjanji akan bertahan hidup untuk calon anaknya. Hari kelima pun telah tiba. Mereka mengeluarkan buaya dari pembuangan air karena mau mencari cara agar bisa keluar dari kolam itu. Dan Koi masuk duluan dan disusul oleh Dai. Rencananya dia mau menuju jalan yang ditemukan Dai beberapa hari lalu. Tapi Dai lemes gemetaran karena beberapa hari ini Dai nggak nyuntikin insulinnya. Dai inget ada suntikan di atas. Dai berusaha ngambil. Sayangnya pas mau ditarik sama kain, suntikannya mental dan pecah. Hancur sudah harapan Dai guys. Di sini Dai dan Koi hampir menyerah dan Dai keinget kalau di kotak rokok ada suntikan yang pernah jatuh di tempat mereka duduk itu. Bener saja, kotak rokok dan suntikannya benar ada di lubang pembuangan air. Dai langsung menyuntikkan insulinnya ke tubuhnya. Hari ke-6 telah tiba. Dai menyuruh Koi tetap di sana dan Dai balik lagi ke tempat kolam lagi. Di sana, Dai melihat kawat yang menggantung di pinggir kolam. Dai pun berusaha untuk naik dengan kawat itu sambil nahan rasa sakit. Dan usahanya pun gagal guys karena terpeleset. Dai pun terjatuh dan pingsan. Dai sangat senang menemukan jalan di pembuangan air itu, tapi itu jalan menuju kolam di sebelahnya. Di sini Dai sangat kecewa dan berteriak sekeras mungkin karena usaha Dai tidak berhasil lagi, alias jong guys. Hari ke-6 telah berlalu. Kebetulan ada orang turun ke bawah kolam karena mau ngambil mainan yang terjatuh di kolam. Tapi mereka buru-buru pergi lagi. Dai berteriak ke orang tadi, tapi orangnya sudah pergi jauh. Karena Dai berada di lubang pembuangan. Dai melihat tangga bekas orang tadi. Si buaya pun datang dan menyerang Dai. Akhirnya Dai melawan buaya itu. Karena hujan angin, tangga pun tertarik ke atas. Di sini Dai sudah pasrah sampai Dai tergigit oleh buaya. Setelah Dai mau digigit kepalanya, Dai mendengar peluit yang dibunyikan Koi. Karena Koi minta tolong dirinya hampir tenggelam. Ternyata peluit yang dibunyikan Koi biasa dipakai melatih laki. Laki pun sontak langsung loncat ke kolam. Karena lehernya ada rantai yang mengikat laki, akhirnya laki pun mati tertekik rantainya sendiri. Di sini Dai sangat kesel, marah campur aduk guys. Akhirnya Dai membunuh buaya itu dengan sangat kejam. Dan disinilah kisah film ini yang menyayat hati banget. Tega nggak tega, Dai naik ke atas kolam dengan bantuan badan dan rantainya laki. Akhirnya nasib Dai beruntung. Dai berhasil naik ke atas kolam dan buru-buru menyelamatkan Koi dan berusaha membuka lubang itu. Sampai Dai hampir terjatuh lagi ke kolam. Setelah lubang itu terbuka, Koi sudah tak sadarkan diri lagi. Akhirnya, Dai berusaha nyelamatin Koi. Udah hampir putus asa, akhirnya Koi sadarkan diri. Akhirnya mereka bisa selamat dan film pun berakhir. Dari kisah film The Fall ini, yang bikin sedih tuh di sini guys. Dai yang berusaha naik ke atas kolam
dengan badan Laki yang sudah tidak bernyawa lagi. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.